Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketemu lagi di dalam Refleksi Gema pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami semua, biar Roh-Mu yang kudus, yang berkuasa dan memimpin kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah maksud Allah melalui penderitaan. Dan secara khusus pagi ini kita hanya akan membaca Ayub pasal 10 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada kita di dalam renungan pagi hari ini. Untuk kita boleh memahami tema kita pada pagi ini secara khusus dalam pembahasan pasal 10 ini. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mengerti dan memahami tentang penderitaan yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah bahwa Tuhan mau supaya kita mengenal siapa diri kita. Kalau kita melihat Ayub di dalam pasal 10 ayat 8 sampai ayat 11. Maka kita melihat di sana Ayub itu menggambarkan bahwa dia dicipta oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Bahwa dia dibentuk dan dicipta oleh Tuhan. Sehingga dia itu adalah manusia yang terbatas. Dia itu adalah manusia yang terbatas. Oleh karena itu sebagai manusia yang terbatas, ternyata manusia itu adalah manusia yang berdosa. Bukan hanya terbatas, jadi manusia itu juga berdosa. Dan dosa seringkali yang mengakibatkan manusia mengalami penderitaan. Oleh karena itu manusia itu gak boleh sombong. Gak boleh sombong, kenapa? Karena waktu kita berpikir kita itu benar, kita itu hebat, kita sadar bahwa kita dicipta dan terbatas, dan kita ini berdosa. Bahkan waktu kita benar, firman Tuhan di dalam Ayub pasal 10 ayat 17 itu berkata bahwa Tuhan akan mengajukan saksi-saksi untuk menunjukkan betapa kita itu berdosa. Itu yang diungkapkan Ayub di sana. Yang kedua, bukan hanya supaya kita mengenal diri kita, tetapi juga supaya kita mengenal Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat ke-11, maka di situ digambarkan, tanganmu lah yang membentuk aku. Di sana juga dikatakan bahwa Tuhan juga yang membuat manusia dari tanah liat. Apa yang digambarkan oleh Ayub ini untuk menggambarkan apa? Bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah adalah yang mencipta manusia. Kesadaran bahwa kita ini adalah ciptaan dan Allah yang Maha Kuasa pencipta itu penting sekali di dalam hidup saudara dan saya. Dan di dalam bagian ini juga mau menggambarkan adalah apa? Ayat ke-12. Bahwa Allah itu yang memberikan kehidupan. Dia yang mencipta manusia. Dia juga yang memberikan manusia itu kehidupan. Tidak berhenti di sana. Selanjutnya dikatakan bahwa kita itu manusia dianugerahkan kasih setia daripada Tuhan. Oh, apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita punya Allah yang tidak setia, tidak memiliki kasih setia, maka kita semua habis di hadapan Allah. Tapi Allah adalah Allah yang berlimpah dengan kasih setia. Dia tidak selalu mengingat akan dosa-dosa dan kesalahan kita, tetapi dia melimpahkan kasih setianya karena dia sayang kepada kita anak-anaknya. Sehingga dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Dan yang berikut bahwa kita itu harus mengenal daripada Allah, bahwa Allah itu juga di dalam ayat ke-12, dia itu adalah yang memelihara dan menjaga kehidupan kita. Wah, kita bersyukur sekali karena kita punya Tuhan
yang memberikan kehidupan, yang kasih setianya luar biasa itu, karena Dia sayang kepada kita dan tidak mengingat-ingat akan dosa dan kesalahan kita. Tetapi Dia juga yang memelihara dan menjaga nyawa kita. Hidup kita ada dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Kejahatan di dunia ini begitu luar biasa. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan, maka kita akan tetap hidup. Karena nyawa kita dipelihara oleh Tuhan. Dan itu kita bersyukur sekali akan kasih setia Tuhan, akan kehidupan Tuhan. Nah, pengenalan kita akan Tuhan ini sebetulnya membuat kita mengerti apa maksud Allah di dalam penderitaan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita kenal diri, kita ini bukan apa-apa. Kita ini dicipta, kita ini dibentuk, kita ini berdosa hanya karena Tuhan. Maka kita ini hidup. Hanya karena pemeliharaan Tuhan, maka kita masih tetap bernyawa di dalam hidup saat ini. Hanya karena kasih setia Tuhan, maka Dia tidak mengingat-ingat segala dosa pemberontakan kita. Karena anugerah Tuhan, Dia memberikan saudara dan saya hidup. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Karena Dia, maka kita ada. Dan kita bisa bernafas, kita bisa hidup. Semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Bahkan mungkin saudara dan saya dipercayakan untuk bisa melayani. Bersyukurlah kepada Tuhan dan layanilah Dia. Berikan pelayananmu terbaik di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan biar hidup kita boleh menjadi hidup yang terus boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami mengalami penderitaan, kami selalu ya Tuhan berpikir kenapa ini terjadi di dalam hidup kami. Tetapi hari ini kami diingatkan ya Tuhan, bahwa penderitaan itu supaya kami mengenal siapa kami. Kami mengerti dan memahami siapa diri kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami ini adalah ciptaan yang berdosa, yang seringkali sombong di hadapan Tuhan. Tetapi kami juga memahami bahwa Engkau adalah Allah pencipta yang maha kuasa, yang memberikan hidup kepada kami, yang berlimpah dengan kasih setia di dalam hidup kami, dan yang memelihara dan menjaga hidup dan nyawa kami, sehingga kami sampai saat ini, kami dan keluarga kami masih tetap hidup. Terima kasih ya Tuhan. Tolong ajarkan setiap kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan, dan terus membuka diri kami untuk terus kami boleh melayani Engkau, memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati.